Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daud Gunawan dengan NIM 2350191121. Di sini saya akan mengerjakan soal perbaikan kuis kimia farmasi. Yang pertama, berikut adalah contoh senyawa organik. Jawabannya adalah C. C2H5OH. Kenapa? Ciri khas senyawa organik adalah terdapat ikatan antara unsur karbon dengan unsur yang lain, terutama hidrogen. Next, soal kedua. Identifikasi senyawa organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk. Jawabannya A. Tunggal. Kenapa? Karena biasanya metode klasik dilakukan dengan reaksi spesifik. Jika bentuk sampel senyawa organiknya campuran, hasil yang didapatkan menjadi tidak jelas atau bingung. Kalau sudah dipisahkan atau tunggal, identifikasinya menjadi lebih mudah dan akurat. Next, soal ketiga. Pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai satu informasi. Jawabannya adalah A. Kemurnian senyawa. Kenapa? Biasanya setiap senyawa memiliki titik leleh yang berbeda dan spesifik. Sudah terdapat di Farmakope Indonesia. Dan jika suatu senyawa tersebut terdapat pengotor, maka akan mempengaruhi titik leleh tersebut, sehingga titik leleh bisa menjadi salah satu informasi kemurnian senyawa. Oke, next, nomor 4. Jika diberikan radiasi UV, senyawa berikut dapat mengalami transisi. Jawabannya E. Sigma menjadi sigma bintang, N menjadi sigma bintang. Struktur ini tidak dapat memiliki ikatan rangkap sehingga tidak dapat terjadi transisi antara Pi ke Pi bintang atau N ke Pi bintang. Soal selanjutnya. Transisi dengan intensitas serapan paling besar adalah A. Pi ke Pi bintang. Pi berarti memiliki ikatan rangkap karena elektron pada ikatan rangkap lebih mudah heli ke tunggal, energi yang lebih tinggi karena ikatan Pi lebih lemah dibanding sigma. Soal selanjutnya. Apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible? A. Jawabannya dapat. Kenapa? Karena senyawa tersebut tidak memiliki ikatan rangkap seling atau ikatan rangkap terkonjugasi. Soal selanjutnya. Pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami. Jawabannya A. Batokromik. Karena memungkinkan terjadinya transisi elektron Pi ke Pi bintang. Pelarut polar dapat menstabilkan keadaan T eksitasi Pi bintang, jadi energi transisinya lebih kecil, sehingga panjang gelombang bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Next, soal selanjutnya. Anda sedang menganalisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada bilangan gelombang 3750 sampai 3000 cm. Dugaan Anda sampel memiliki gugus. Jawabannya A. Bin OH. Karena ikatan OH menyerap cahaya pada daerah ini atau bilangan gelombang. Next, soal selanjutnya. Senyawa propana dan butana dapat dibedakan pada bilangan gelombang D. Jawabannya 1300 sampai dengan 650 cm. Pada bilangan ini adalah daerah fingerprint. Jadi setiap senyawa memiliki ciri khasnya dan polanya juga berbeda. Next, soal selanjutnya. Pada bilangan gelombang 4000 sampai dengan 400 cm, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk menganalisis senyawa. A. Jawabannya organik. Kenapa? Karena pada bilangan gelombang ini terdapat gugus fungsi dalam senyawa organik seperti OH, NH, C rangkap O, dan CH. Oke, next, soal selanjutnya. Ketika suatu molekul diberikan radiasi inframerah akan
terjadi transisi di tingkat energi? Jawabannya adalah A. Vibrasi. Kenapa? Saat suatu molekul diberikan radiasi inframerah, radiasi tersebut dapat menyebabkan ikatan dalam molekul bergetar atau vibrasi, namun tidak dapat menyebabkan transisi, rotasi elektronik, dan transisi. Oke, next, soal selanjutnya. Salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi, dengan cara mereaksi dengan sampel dalam suasana asam akan membentuk ester yang beraroma khas. Oke, jawabannya adalah A. Metanol menjadi metil salisilat. Kenapa? Asam karboksilat yang jika direaksikan dengan metanol dalam suasana asam akan membentuk metil salisilat yang beraroma khas. Hal selanjutnya, suatu senyawa direaksikan dengan FeCl3 memberikan warna biru. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus A. Jawabannya OH pada fenol. Kenapa? Ion FeCl berikatan dengan gugus OH pada fenol, kemudian terbentuk kompleks Fe3 fenulat yang menghasilkan warna biru. Oke, next, soal selanjutnya. Suatu senyawa direaksikan dengan PDHbAcl memberikan warna orange. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus. Jawabannya adalah E. NH2 pada amina. Kenapa? Karena gugus amina bereaksi dengan PDAbHCl dalam suasana asam. Kemudian terjadi kondensasi antara gugus Na2 dan PDAb, kemudian membentuk basa skip-at. Next, senyawa alkaloid adalah senyawa yang mengandung atom. Jawabannya A. Nitrogen. Kenapa? Nitrogen merupakan ciri khas dari senyawa alkaloid. Setiap alkaloid pasti memiliki atom nitrogen. Soal selanjutnya, salah satu sifat alkaloid adalah B. Jawabannya basa. Kenapa merupakan ciri khas alkaloid? Karena alkaloid mengandung atom nitrogen dengan PeB yang dapat menerima proton. Soal selanjutnya, berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam. Jawabannya adalah kafein. Kafein berasal langsung dari alam atau tumbuhan. Sumber selanjutnya, suatu alkaloid jika direaksikan dengan reaksi drag and drop akan terbentuk A. Jawabannya endapan kompleks kalium alkaloid yang berwarna jingga. Kenapa? Ion K+ dan reaksi akan membentuk ikatan koordinasi dengan atom nitrogen sehingga menghasilkan kompleks kalium alkaloid yang berwarna jingga. Oke, next, soal selanjutnya. Reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa barbital adalah jawabannya A. Pari. Kenapa? Pada reaksi pari, senyawa barbital dapat berikatan dengan ion kobalt, prosedur Fari. Kemudian amonia, prosedur Fari akan meningkatkan pembentukan kompleks ini dan mengubah warna larutan. Oke, next. Soal selanjutnya, reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfonamida. Jawabannya adalah diazo. Kenapa? Karena gugus amino aromatik primer pada sulfo akan menghasilkan warna khas saat bereaksi dengan reaksi diazo. Oke, terima kasih.